Salam Alpha Code, selamat sore semua rekan-rekan. Hari ini kita beruntung banget ada Ibu Christine Emalia ya, salah satu affiliate marketer di Indonesia yang bersedia sharing bagaimana sih trend for the future untuk affiliate marketing. Kalau kita bicara trend for the future, kita akan bicara 2030 seperti apa trennya. Nah, sebelum memulai, selamat sore Christine. Sore, Bu Debbie. Apa kabar? Saya panggilnya Christine aja ya. Terima kasih banyak nih waktunya sudah menyempatkan untuk Alpha Code Indonesia. Bagaimana? Sama-sama. Sehat-sehat selalu, Bu? Sehat. Yang penting ya? Adalah nomor satu sehat sekarang ya. Luar biasa ya. Saya sering lihat Christine ini mondar-mandir di Facebook. Mondar-mandir maksudnya saya sering lihat kalau scroll ada Ibu Christine. Kemudian di LinkedIn juga ya. Jadi waktu itu saya sempat tertarik kayak apa sih affiliate marketing ini di Indonesia. Kemudian mungkin peluang buat rekan-rekan yang lain ya. Jadi langsung saja saya ingin perkenalkan sedikit latar belakang beliau. Jadi Ibu Christine Emalia ini terkenal dengan nama founder karyawan milioner. Nanti kita lihat apa sih karyawan milioner itu. Jadi di sini beliau ini aktif di komunitas Destu sebagai coach dan memiliki ratusan partner bisnis di berbagai negara. Jadi Destu community ini memiliki ratusan partner bukan di Indonesia ya, tapi di berbagai negara. Nah, yang menarik, latar belakang beliau ini arsitek, 20 tahun khusus di bidang interior dan furniture. Nah, nanti kita coba gali ya, kenapa tiba-tiba pindah ke bisnis affiliate marketing. Dan sudah mulai bergabung sejak 6 tahun lalu, 2015. Nah, misinya adalah membantu 10.000 karyawan atau profesional menjadi internet milioner. Bisa sharing dulu nih, awal mulanya kenapa Christine jumping atau pivot gitu ya ke affiliate marketing nih? Oke, nah ini ceritanya panjang, cuma saya persingkat aja dah ya, supaya nanti nggak keburu pada tidur ya kalau kelamaan. Jadi gini, background saya memang arsitek, saya begitu lulus langsung kerja ya seperti kebanyakan karyawan pada umumnya. Nah, waktu kerja itu memang nyaman banget. Saya memulai dari nol, dari staf biasa, naik supervisi, naik koordinator project, naik project manager, akhirnya jadi tangan kanan bos. Nah, jadi waktu nggak berasa tuh, tahu-tahu 20 tahun. Nah, pada saat usia kerja saya udah mencapai 20 tahun itu ada momennya, ada saat di mana saya mencapai yang namanya titik jenuh, Debbie. Jadi udah kebayang gitu kalau ke kantor harus ngapain, yang dilakukan apa aja, jadi udah kebayang lah rutinitasnya. Nah, tapi waktu itu saya berpikir seperti ini, aduh tanggung ya kalau mau keluar atau mau pindah ke tempat kerja, udah usia segini, udahlah nanggung, terusin aja sampai pensiun. Nah, namun ada satu hal di mana akhirnya ini yang merupakan titik balik saya. Kenapa saya memutuskan untuk terjun ke dunia lain yang sama sekali saya nggak kenal. Alasannya gini, jadi mama saya itu kakinya itu bentuknya O gitu tahu ya, jadi agak melengkung gitu. Jadi kalau dipakai jalan itu setengah diseret jalannya sambil merintih kesakitan. Nah tiap kali kalau saya ketemu sama mama saya itu saya selalu sedih gitu. Ini kok kakinya makin tahun makin parah gitu ya, jalannya makin lama makin pelan. Kan kalau orang tua cepat sekali gemuk ya, makin lama makin tahun tuh beratnya makin naik. Jadi itu kakinya makin lama makin bengkok dan bentuknya tubuhnya tuh makin lama makin pendek. Nah, pas waktu itu tahun berapa itu 2014 akhir, itu saya lihat kondisi mama saya, waduh, saya nggak bisa terus-menerus seperti ini. Saya harus ambil tindakan nih. Saya sebagai anak sulung, saya bagaimana caranya supaya bisa bantu operasi kaki mama, mumpung masih bisa dioperasi, supaya jalannya tuh normal gitu, kayak orang tua yang lain. Nah, namun saya juga kepikir, aduh tabungan saya nggak cukup gitu, walaupun 20 tahun kerja, tabungan tuh nggak cukup, Debbie. Jadi akhirnya saya mulai berpikir, gimana ya, kalau saya nunggu pensiun, belum tentu cukup juga duitnya. Kayaknya saya harus cari sesuatu sumber income lain selain gaji. Nah, dari situ mulai kepikir tuh, kayaknya saya mesti bisnis deh. Kalau kerja dengan usia segini nggak mungkin, siapa yang mau terima saya gitu kan? Nah, ya udah, akhirnya bisnis. Bisnis apa ya? Terus saya lihat teman-teman saya, Debbie, 2015 awal itu
Saya lihat teman-teman saya udah masuk ke online. Nah, cuman mereka online-nya itu masih pakai BBM. Nah, di sini mungkin teman-teman yang masih pakai BBM satu generasi lah sama kita-kita ya. Jadi kalau mau order ping me. Nah, waktu itu saya lihat enak sih ya kelihatannya ya, dapat duit lumayan dari online. Tapi repot banget kayaknya. Udah pulang kerja capek, terus sampai rumah mesti bungkus-bungkus barang, mesti antri lagi ke ekspedisi. Aduh, kayaknya enggak deh begitu banget ya. Ada nggak sih bisnis yang kira-kira saya bisa kerjain dengan waktu yang lebih fleksibel, tapi nggak usah repot gitu. Nah, singkat cerita, waktu saya cari itulah saya ketemu dengan komunitas Destu ini. Nah, jadi di sini itu saya melakukan bisnis yang namanya affiliate, ya. Nah, singkat cerita dalam 2 tahun akhirnya saya bisa berangkatin mama operasi kedua kakinya. Dan di sini saya mendapatkan yang namanya percepatan income. Jadi 20 tahun income yang saya dapatkan di dalam pekerjaan saya sebagai karyawan, saya dapatkan di bisnis ini dalam tempo hanya 2 tahun. 2 tahun. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi tadi Christine sempat cerita ada 2 hal ya yang saya tangkap awal mulanya terjun ke affiliate ini. Yang pertama ada satu titik sudah 20 tahun bekerja merasa ini kerjaan udah di luar kepala semua nih. Yes. Udah autopilot deh. Gue udah tahu pagi datang ini udah, itu juga pernah saya rasakan ya Christine. Nah, yang kedua ini yang men-trigger adalah kondisi ibu ya. Jadi kondisi mama yang waktu itu kakinya bentuk O dan semakin lama kondisinya semakin kurang bagus gitu ya. Betul. Sehingga Christine ke affiliate marketing dan ternyata bisa membantu ibu hanya dalam waktu 2 tahun. Yes, betul sekali. Income yang ditabung 20 tahun malah nggak cukup gitu ya. Betul. Mungkin rekan-rekan yang lain tambah menarik, bisnis kayak apa sih ini dalamnya gitu ya. Oke, jadi langsung kita masuk aja. Affiliate marketing itu kalau saya sebagai orang awam yang belum pernah masuk, saya dengarnya, bahasa saya tuh ya kamu dapetin komisi kalau kamu jual sesuatu. Ya, jadi misalnya affiliate dari Amazon atau apa. Nah, kalau dari versinya Christine sendiri bisa di-sharing affiliate marketing itu seperti apa sih? Oke, baik. Nah, sebenarnya kita semua di sini itu secara sadar maupun nggak sadar, ini melakukan yang namanya affiliate. Nah, contohnya apa? Contohnya, misalnya kita lagi makan nih ke tempat makan yang enak banget. Nah, terus kita berpikir nih, aduh, saya mau ngajak teman saya, saya mau ngajak sahabat baik saya, kita bisa makan bareng nih sama-sama di sini. Nah, terus dia cerita, gue baru aja ketemu nih satu tempat makan bagus, tempatnya enak, cozy, makanannya enak banget, terus servisnya juga memuaskan. Nah, tapi kalau kita menawarkan itu, kita dapat komisi nggak? Enggak. Ya, nah ini sebenarnya sama halnya dengan affiliate. Affiliate juga sama, mempromosikan produk atau jasanya orang lain. Cuman kalau ada yang beli ya dari produk atau jasa yang ditawarkan di dalam link affiliate kita dapat komisinya. Nah, itu bedanya. Oke. Nah, jadi sebenarnya affiliate itu kita lakukan ya, cuman kita nggak sadar aja. Nah, jadi yang dipromosikan di dalam affiliate itu sebenarnya bukan produknya langsung nih, Debbie. Bukan produk langsung atau bukan jasanya langsung, meraihkan yang kita promosi link. Jadi kita dapat link ya, namanya link affiliate. Nah, supaya teman-teman di sini lebih paham apa sih keuntungannya ya kalau kita ambil namanya bisnis affiliate. Nah, ada banyak keuntungan, diantaranya kita nggak perlu stokin barang, kita nggak perlu cari produk atau barang yang laku apa gitu, nggak usah bikin sendiri. Terus nggak usah kirim-kirim barang kalau ada yang pesen. Kalau kita nggak punya pengalaman gimana? Ya bisa juga, karena tanpa pengalaman pun bisa. Ya. Kemudian kalau kita sebagai orang sibuk, waktunya nggak bebas gimana? Nah, ini juga bisa dilakukan karena affiliate itu waktunya tergantung kita, ya bebas waktunya. Dan yang paling utamanya, Debbie, dari affiliate ini adalah potensi income-nya tuh nggak kalah loh dengan bisnis konvensional yang modalnya ratusan juta bahkan miliar. Nah, seperti itu affiliate. Oke, terima kasih. Jadi affiliate marketing, saya jadi ini nggak jadi paham. Jadi sebenarnya kita tidak sadar,
tiap hari bahkan kita sudah melakukan. Iya, saya jadi ingat Yes. kalau kita pesan ini kayaknya enak tuh ke teman. Lu coba ini deh, kayaknya bagus banget. Ternyata itu udah affiliate ya. Cuma bedanya kita nggak pakai link itu satu dan kita nggak dapat komisi. Yes. Ya, intinya Betul. itu. Oke, tadi menarik nih. Tadi Christine bilang affiliate marketing, jadi kita menjualnya itu pakai link, bukan produk langsung. Kita nggak usah pusing-pusing, ada 5 nih saya bilang. Kita nggak usah pusing-pusing stok barangnya. Kita nggak usah pusing-pusing packagingnya, kirimnya gimana. Ya, kemudian mungkin tanpa pegawai juga ya, nggak terlalu depend sama orang ya. Nggak usah karyawan. Nggak usah ada karyawan gitu ya. Jadi artinya dengan modal kecil pun Anda bisa memulai. Kemudian yang menarik, kalau Anda dalam sisi time-nya sangat sibuk, itu juga memungkinkan kok. Karena Anda cuma promote link gitu ya. Kemudian yang terakhir, nggak punya pengalaman juga nggak masalah gitu. Nggak masalah. Yang terakhir mungkin satu nih, mungkin gaptek. Kalau gaptek bisa nggak gitu? Nah, gaptek juga bisa. Nggak masalah. Yang penting gini, kalau di affiliate tuh ada satu syaratnya, bisa copy paste nggak, itu aja. Copas. Oke. Nah, kalau copas bisa, jalanin affiliate bisa. Oh, jauh menarik ya. Jadi cukup biasanya kita kan WA copas alamat ini, cukup itu ya? Iya, itu. Oke, so simple ya. Oke, tadi Christine bilang yang bisa jadi affiliate marketing kayaknya cukup simple gitu ya. Prosesnya gampang. Nah, kalau di affiliate marketer sendiri, rata-rata dari pengalaman Christine, cocoknya yang tipe apa gitu? Ada nggak? Atau siapa yang bisa jadi affiliate marketer? Oke, siapa yang bisa jadi affiliate marketer? Sebenarnya affiliate marketer ini terbuka untuk semua profesi, Debbie. Karena apa? Karena yaitu dengan semua kebebasan yang kita bisa lakukan, artinya kita bisa lakukan kapan aja, waktu kita sempat. Contohnya, misalnya ada ibu rumah tangga nih, ibu rumah tangga yang pengen dapat penghasilan tambahan, tapi dari rumah. Misalnya dia sibuk ngurus kerjaan rumah, nggak bisa kemana-mana, terus ngurus anak, misalnya masih punya baby lagi. Nah, tapi dia mau make money. Apa yang dia lakukan? Nah, dia bisa sambil jalanin affiliate. Ya. Atau karyawan sibuk. Kayak saya dulu, orang proyek. Ya, kerja udah sering lembur di lapangan. Nah, bisa nggak make money dari affiliate? Bisa. Karena apa? Karena kita bisa lakukan promote link-nya kapan? Misalnya pas jam istirahat, pas jam after office hour, atau jam sebelum berangkat kerja. Pokoknya kita bisa memanfaatkan waktu-waktu senggang kita untuk mempromosikan link affiliate kita. Atau profesional sibuk, misalnya dokter, lawyer, terus siapa lagi, freelancer, ya, atau pebisnis, UMKM, itu semua bisa melakukan affiliate. Jadi affiliate itu sangat terbuka lebar untuk siapapun yang mau make money di luar dari income mereka yang sekarang. Oke, jadi anyone can join this. Dia punya waktu juga anytime. Yes. Yang penting dia bisa copas aja, ya tentu mengertilah bisnisnya ya. Dan from anywhere, dari mana saja ya. Anywhere. Oke. Menarik ya. Kalau selama ini dari pengalaman 5 tahun, Christine menjadi coach, menjadi mentor untuk para affiliate marketer ya, terutama di Indonesia. Apakah ada ciri-ciri khusus, misalnya kayaknya yang cocok affiliate marketer ini yang berkembang dan sukses ini orang-orang yang suka bersosialisasi atau gimana? Atau itu nggak ada pengaruh? Oke, nah ini pertanyaannya unik dan jadi gini, kalau affiliate itu untuk mulanya, untuk awalnya itu bisa diikuti oleh siapapun, ya siapapun yang tujuannya satu untuk nambah money, nambah income. Nah, namun kalau mereka nggak mengupgrade skill mereka, ya ini satu catatan nih. Kalau mereka nggak mengupgrade skill mereka dalam perjalanan mereka sebagai affiliate marketer, itu mereka akan stuck. Satu saat mereka akan stuck. Karena apa? Karena kan di era sekarang ya 2020 sampai ke 2030 ke depan, yang namanya affiliate itu akan semakin booming. Nah, artinya apa? Kalau kita nggak mengupgrade skill kita, menambah kemampuan kita, keahlian kita, kita akan kalah bersaing. Ya sama-sama nyebar link, tapi yang ini dengan lebih kreatif misalnya. Nah, orang akan ikut yang itu. Orang akan beli sama orang yang lebih, misalnya lebih menonjol, ya lebih kreatif, seperti itu. Nah, jadi
sebagai catatan di sini kalau kita udah memutuskan untuk terjun ke affiliate, kita juga harus siap untuk selalu upgrade skill kita. Gitu. Oke, jadi yang tadi saya tangkap adalah tidak terpengaruh pada kalau misalnya saya nggak bisa sociable gitu, itu nggak pengaruh karena ujung-ujungnya adalah you siap upgrade upskill nggak gitu pas join affiliate. Karena kalau kita lihat di semua profesi otomatis yang stuck itu biasanya yang memang tidak fokus, mereka punya pengembangan diri ya. Betul. Nah, ada satu catatan lagi, caranya gimana supaya kita bisa upgrade skillnya cepat? Nah, caranya gampang, join aja ke komunitas. Karena kalau komunitas kan kita bisa belajar bareng, saling menyemangati. Jadi kalau saya lihat kenapa banyak affiliate marketer yang awalnya bagus, tiba-tiba hilang gitu ya, karena mereka bermainnya sendiri. Oke. Sebagai affiliate kita nggak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Justru rame-rame kita akan lebih maju. Oke. Menarik nih. Jadi affiliate marketing atau affiliate marketer, Anda harus join community. Yes. Selain untuk mendapat ilmu-ilmu tren affiliate marketer, Anda juga untuk ekspansi ya, networking ya. Betul. Oke. Skill yang perlu di-upgrade di dalam affiliate tuh ya membuat konten, terus konten-konten yang orang sukai itu seperti apa kontennya, terus melakukan yang namanya video, karena orang kan ingin melihat secara langsung, berinteraksi secara langsung. Jadi konten-konten video, terutama yang live, itu juga orang sangat-sangat suka gitu. Nah, itu kan perlu dilatih. Ya kayak dulu saya juga nggak bisa bikin video. Waduh, kalau teman-teman di sini lihat video saya yang awal-awal di YouTube saya, Christine Emalia, itu belepotan banget bikinnya ya. Tapi ya mau nggak mau gitu, kalau saya nggak memulai dengan sesuatu yang belepotan, mungkin saya nggak jadi sampai sekarang gitu. Ya jadi ini it takes time. Memang ini butuh waktu untuk kita bisa sampai mencapai sesuatu yang kita inginkan. Namun yang penting adalah mulai aja dulu. Gitu. Nah itu jadi skill untuk digital marketing, ya kita upgrade. Terus skill untuk public speaking. Karena apa? Karena nanti sebagai affiliate juga kita perlu caranya untuk negosiasi bagaimana, nanti caranya untuk closing bagaimana. Nah, ini adalah ilmu-ilmu yang termasuk high income skill gitu. Nah, kalau kita miliki ilmu-ilmu seperti ini, itu sebagai affiliate marketer juga akan cepat tuh meningkatnya. Jadi tadi itu skillnya digital marketing itu is a must ya. Jadi psikologi marketingnya, karena sekarang kita apalagi 2 tahun COVID udah otomatis online ya. Yes, kemudian tadi ada disinggung juga communication and public speaking, karena you will meet different people ya. Iya. Apalagi Anda mau membesarkan bisnis. Tapi rekan-rekan jangan takut gitu ya. Kalau ada misalnya profesional atau yang sudah sibuk banget di satu bidang dan gue kayaknya gaptek, ada komunitas jadi saling belajar. Seperti itu ya, Christine. Yang menarik ini sebenarnya affiliate marketing program ini ada berapa jenis sih? Oke, berarti ini terkait dengan ini ya, jenis-jenis dari affiliate ya? Ya. Oke, nah jadi ada 3 jenis affiliate kalau kita mau kelompokkannya. Sebenarnya sih banyak banget sekarang bermunculan affiliate baru dengan model kreatifnya macam-macam ya. Nah, namun kalau saya kelompokkan sekarang ada 3 nih, Debbie. Ada 3 jenis affiliate. Yang pertama adalah affiliate yang namanya adalah affiliate retail. Ya, affiliate retail tuh yang dijual langsung produknya. Seperti contohnya yang ada di marketplace. Ya, marketplace kan banyak tuh, ada Amazon, ada apalagi ada Tokopedia, ada Lazada, Shopee dan sebagainya, itu banyak. Itu termasuk ke dalam marketplace. Nah, kalau kita daftar ya sebagai affiliate di marketplace, itu biasanya mereka langsung promote produk-produknya. Jadi kayak ada etalasenya gitu ya, langsung produk-produknya. Kemudian profitnya biasanya itu komisi ya, komisi antara 4-10% umumnya kalau kita bermainnya di marketplace. Oke. Ya. Juga untuk database-nya kita nggak dapat kalau untuk di marketplace. Yang dapat siapa? Yang dapat ya si marketplace-nya itu ya. Kita hanya dapat data buyer. Artinya kalau ada orang yang beli dari link affiliate kita, maka kita dapat notif tuh ya by email ataupun by WA. Ini loh ada yang beli, kita dapat data buyer. Tapi database-nya itu kita nggak dapat. Oke. Ya, jadi itu sekilas tentang yang affiliate retail. Nah, kemudian yang kedua adalah affiliate yang namanya simple funnel.
Nah, Oke. buat teman-teman di sini yang nggak tahu funnel itu apa sih? Funnel itu adalah rangkaian sistem yang membuat Anda bisa mendapatkan komisi itu berkali-kali dari orang yang sama. Ya, itu funnel. Nah, simple funnel ini artinya ada opt-in page atau landing page untuk menangkap data. Jadi nanti Anda di dalam link affiliate Anda itu nanti ada disuruh isi data gitu ya. Anda bagikan sesuatu yang gratis namanya freemium. Jadi sesuatu yang gratis tapi premium. Kemudian ketika orang mengambil freemium dari Anda, mereka harus isi data, nama, WA, email biasanya ya. Nah, nanti data inilah yang disimpan oleh funnel sistem dari affiliate Anda ini. Nah, untuk apa? Ya untuk di follow up. Nah, biasanya kalau affiliate dengan simple funnel itu punya yang namanya email autoresponder atau email follow up yang terintegrasi dengan WA. Jadi itu enak tuh, kita nggak usah buat sendiri. Ya, itu yang simple funnel. Nah, yang terakhir adalah affiliate advance funnel. Namanya juga advance ya. Advance itu artinya ya funnelnya banyak, nggak cuma satu. Jadi kantong uangnya tuh banyak gitu, sumber income-nya banyak, produknya juga lebih variatif. Itu yang menyebabkan kita bisa dapat money-nya tuh gede karena affiliate advance funnel itu. Nah, 3 jenis itu, Debbie. Oke, wow, ternyata kalau masuk ke dalam jenis-jenisnya udah semakin menarik nih. Jadi yang pertama tadi affiliate marketplace, affiliate retail yang sering banget kalau kita nonton YouTube orang paling gampang cooking gitu, baking. Oh, kalau Anda tertarik beli pancinya, di sini nih linknya, di Shopee atau Tokopedia gitu ya. Oh, jadi itu retail. Komisinya 4-10%. Nah, kemudian rekan-rekan mungkin ini menarik nih, affiliate simple funnel dan affiliate advanced funnel. Tadi dijelaskan, jadi kalau simple funnel itu intinya ada landing page, jadi suatu halaman yang kita harus ngisi, kemudian dijual barangnya, kita klik gitu ya. Yes. Ada linknya, cuma satu mungkin gitu ya. Kemudian kalau advance, dia bisa upsell. Jadi kalau Anda ternyata beli buku murah, bukunya masih harga berapa, kemudian dia tanya, mau sama trainingnya enggak, mau sama ininya enggak, gitu ya. Jadi peluangnya mengajak customer Anda menjadi loyal, tapi dalam arti loyalnya di sini Anda siapkan produk yang berjenjang yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yes, betul. Oke. Wow, menarik ya. Nah, yang saya penasaran di Indonesia, so far ini tiga-tiganya ada atau baru simple funnel atau gimana? Oke, di Indonesia sudah ada tapi belum banyak. Kalau untuk yang affiliate jenis retail kan udah banyak banget ya. Hampir semua marketplace itu sekarang ada program affiliate-nya. Dulu cuma Amazon, Tokopedia belum ada. Nah, sekarang sudah semua marketplace sudah bisa dibilang banyaklah program affiliate-nya. Namun kalau yang simple funnel saya juga belum ketemu banyak nih. Karena kan kalau simple funnel ini dibuatkan satu rangkaian sistem yang terintegrasi ya antara email dengan WA. Nah, ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk dibuat dan termasuk butuh modal juga lumayan besar untuk kalau membuatnya gitu. Makanya ini masih sangat jarang, apalagi yang advance ya. Advance itu belum banyak di Indonesia ya. Kalau di luar negeri wah udah banyak banget yang advance. Iya. Karena untuk bikin funnel aja sistem ya, bikin landing page aja kan juga ada sistem pembayarannya, integrasi segala macam ya. Iya, betul. Oke. Pertanyaan saya, kalau affiliate retail ini sama dengan reseller kah? Oke, jadi affiliate itu berbeda dengan reseller ya. Kalau teman-teman lihat di video YouTube saya, nah di situ juga saya ada bikin satu video mengenai perbedaan antara affiliate, dropshipper dengan reseller. Nah, biasanya orang suka kecampur-campur tuh, ini sama, ini mirip, padahal beda banget ya. Nah, salah satu perbedaan yang paling signifikan adalah gini, kalau affiliate itu kan nggak perlu stok barang, betul ya. Nah, tapi kalau reseller dia harus stok barang, karena dia akan tahu perputaran barang dia harus stok. Jadi dia butuh modal besar kalau reseller. Gitu. Cuman bedanya kalau karena barang di tangan dia, stok di tangan dia bisa tahu persis barang ini masih ada berapa, itu bisa tahu persis, dan untungnya itu dia bisa atur sendiri, dia mau profit berapa bisa atur sendiri. Kalau affiliate kan sudah ditentukan gitu, profit sekian. Kalau reseller tergantung Anda bisa tentukan sendiri. Namun ya itu Anda harus stok barang, jadi butuh modal yang lebih besar.
Kemudian kalau ada orang yang tertarik join affiliate marketing gitu, kira-kira faktor-faktor apa yang perlu dia pertimbangkan? Jadi kayak analoginya kayak kita mau beli properti gitu ya. Kan kita lihat lokasi. Kemudian kalau mau pakai KPR lihat suku bunga bank mana yang paling rendah. Nah, kalau di affiliate marketing ini faktor apa yang harus diperhatikan oleh si klien atau calon yang mau join gitu? Oke, nah ini ada beberapa faktor nih, Debbie. Mungkin ini teman-teman mesti catat ya poin-poinnya. Soalnya supaya nggak lupa ya faktor-faktornya. Nah, sebelum kita memutuskan untuk memilih affiliate, ada baiknya kita melihat beberapa kriteria ini. Supaya apa ya? Supaya dari awal teman-teman nggak salah naik gunung ibaratnya ya, nggak salah pilih affiliate. Nah, yang pertama, sebagai affiliate pastikan kita pilih komisi yang besar. Ya, jangan komisi yang kecil, sama-sama sebar link. Kenapa pilih yang kecil komisinya? Ya, pilih yang besar. Nah, tadi saya udah kasih ancer-ancernya ya. Untuk kalau marketplace antara 4 sampai 10%, kalau untuk yang simple funnel antara 20 sampai 50%. Nah, ada lagi yang menawarkan sampai 70%, 80%. Nah, Anda bisa pilih komisi yang besar. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua harus transparansi. Artinya apa? Sebelum Anda memutuskan untuk bergabung atau ambil affiliate, Anda lihat dulu, ada nggak orang-orang suksesnya di situ. Jangan sampai, kan sekarang banyak banget nih, Debbie, bermunculan, wah ini affiliate banyak banget gitu. Tapi ada nggak kisah suksesnya? Ada nggak orang-orang yang case study-nya gitu? Nah, jadi jangan terpengaruh iming-iming komisi gede, tapi nggak ada yang belum ada contohnya gitu yang jadi. Itu juga percuma kita ikut ya. Nah, itu. Terus yang ketiga adalah sistem afiliasinya. Kan tadi ada 3 nih. Ada yang retail, ada yang simple, ada yang advance. Itu kita tentukan dari awal maunya mana. Nah, saran saya gimana kalau untuk pemula nih? Untuk pemula, saran saya adalah ambil yang tengah, yaitu yang simple funnel. Supaya apa? Supaya Anda nggak capek-capek harus follow up. Karena apa? Karena di sini kan sudah ada dibuatkan email autorespondernya, ya. Jadi cara-cara follow up kalau Anda gaptek nggak ngerti pun nggak masalah gitu, karena Anda sambil belajar di sini. Nah, sedangkan kalau retail, Anda nggak dapat pelajaran itu, Anda harus cari lagi, ya. Anda cari lagi, belajar lagi di Google, di mana-mana gitu. Ya, jadi saran saya sistem afiliasinya pilih yang simple funnel. Terus kriteria yang keempat. Nah, ini juga penting nih, Debbie. Banyak sekali orang nggak concernnya ke produk. Nah, padahal produk itu sangat penting. Karena apa? Karena produk yang kita pilih sebagai affiliate harus masuk ke dalam mega niche. Kalau kita memang mau affiliate-nya panjang, ya artinya komisi kita langgeng gitu, jalan terus. Mega niche itu apa? Mega niche itu adalah industri yang nggak pernah sepi pengunjung. Jadi dari tahun ke tahun tuh grafiknya selalu naik. Contohnya apa produknya? Nah, contohnya ini, making money online. Ya, jadi industri-industri apapun yang tujuannya adalah untuk menghasilkan uang di internet, ini orang semua lagi nyari karena orang mau dapat duit dari rumah gitu. Nah, contohnya toko online, e-commerce, ya ini adalah making money online. Nah, terus industri yang kedua yang masuk ke dalam mega niche adalah edukasi. Ya, sekarang kita nggak bisa ikut workshop aja, ikut training aja udah jarang kan mau ketemuan langsung. Nah, sekarang gimana? Ya mereka maunya belajar sendiri, edukasi, belajar di rumah. Nah, edukasi online itu booming banget. Nah, yang ketiga adalah anti-aging dan kesehatan. Ini termasuk ke dalam trillion dollar industry. Nah, jadi kalau teman-teman di sini memilih produk-produk seperti ini produk-produk yang grafiknya itu naik terus gitu. Ya, secara dari Google Trend kelihatan lah naik terus grafiknya ya, artinya banyak yang nyari. Nah, sekarang saya akan cerita sedikit terkait tadi pemilihan funnel itu ya, Debbie ya. Iya. Jadi kalau kita pilih affiliate yang ada funnelnya, keuntungannya apa sih? Kenapa harus ada funnelnya? Nah, keuntungannya gini. Funnel itu kan bekerja 24 jam. Artinya kita lagi tidur, kita lagi jalan-jalan, funnelnya itu nggak tidur. Funnelnya bekerja terus untuk memfollow up dan sebagainya. Ini satu keuntungan buat kita, seperti kita punya sekretaris. Ya, itu. Nah, terus yang kedua, kalau funnelnya bekerja terus, itu menyebabkan kita bisa mendapatkan yang namanya passive income. Ya, bukan hanya active income. Kemudian
Keuntungan yang ketiga adalah kita nggak perlu yang namanya harus buat sendiri funnelnya, nggak usah. Karena apa? Udah dibikinin. Kalau kita buat sendiri harus trial error lagi, ya itu buang waktu, buang tenaga, buang biaya. Terus kalau ada funnel, keuntungan berikutnya adalah dapat komisinya bisa berkali-kali, padahal orangnya sama misalnya. Ya tadi yang seperti Debbie cerita. Ya pertama beli misalnya misalnya produknya dulu. Nah, terus yang kedua mau nggak berikut sama trainingnya, ya biar kuasai. Nah, jadi hal-hal seperti itu menyebabkan kita bisa dapat komisinya berkali-kali. Dan yang terakhir adalah kalau kita pilih affiliate yang ada funnel, kita mendapatkan yang namanya database. Nah, database ini adalah aset kalau di dunia online, ya kita dapat asetnya. Nah, yang terakhir, Debbie, yang perlu dipertimbangkan kalau kita mau memilih affiliate adalah traffic. Ya, karena apa? Karena traffic ini ibaratnya adalah urat nadi bisnis apapun, ya, traffic. Kalau kita punya produk bagus tapi nggak ada trafficnya percuma, mau dapat duit dari mana? Siapa yang beli gitu. Nah, karena itu sebagai affiliate fokus kita adalah traffic, traffic dan traffic. Sekarang traffic ini ada dua macam, ya. Traffic ini ada dua macam. Yang pertama adalah traffic yang organik. Kita bisa datangkan dari sosial media. Nah, traffic yang kedua adalah dari berbayar atau iklan. Nah, traffic yang organik, caranya gimana? Caranya adalah Anda mesti benahi dulu profil bio Anda. Karena siapapun yang mau beli, mereka akan lihat profil Anda. Ini benar nggak nih? Ya jangan-jangan nanti dibohongin lagi. Ya, harus timbul trust dulu, percaya. Nah, untuk membangun trust, Anda harus perbaiki bio Anda dulu. Yaitu satu. Ini untuk tahapan organiknya ya. Nah, setelah perbaiki bio, step yang kedua adalah mulai buat kontennya. Nah, kalau buat teman-teman yang pernah nonton webinar saya 3 skill, di situ saya ada cerita panjang lebar detail mengenai 3 jenis konten yang disingkat 3E, ya, edukasi, entertain, dan empower. Ya, itu. Nah, kemudian setelah Anda perbaiki profilnya, kemudian bikin kontennya, yang ketiga interaksi, jangan lupa interaksi, ya karena ini kan kita berhubungan dengan manusia gitu, harus ada interaksinya. Nah, sedangkan untuk cara berbayar itu kita bisa beriklan di mana, di semua sosial media, di Facebook, di IG, di YouTube, di Google ya, juga di platform-platform seperti Eventbrite kita bisa promosi di marketplace dan di banyak tempat lainnya. Juga ada satu catatan untuk kalau kita mau beriklan, yaitu harus siap secara mindset dan harus siap secara budget. Itu kalau beriklan. Nah, kalau misalnya teman-teman nanya ke saya, terus cara datengin yang traffic gimana dong? Sebaiknya organik atau iklan? Nah, saran saya dua-duanya. Organik juga ya untuk membangun trust, kepercayaan, dan beriklan. Begitu, Debbie. Iya. Nah, ini menarik nih rekan-rekan. Dagingnya di sini nih. Jadi important factors yang harus diconsider dalam affiliate marketing. Ini banyak banget yang baru bagi saya ya. Ada 6 nih. Yang pertama tadi komisi ya. Jadi tapi bukan berarti komisi besar terus Anda nggak melihat yang faktor lain. Tolong faktor lain diperhatikan, tadi Christian ada bilang juga. Yang kedua yang paling penting adalah accountability, transparansi, validity, reliability-nya ya. Kalau kayak kita join asuransi, tentu Anda harus melakukan cek gitu kalau memang Anda mau serius membesarkan bisnis ini. Yang ketiga tadi sistem afiliasi. Disarankan kalau bisa ya nggak usah yang maksudnya Anda memilih yang nomor 2 yang simple funnel. Dengan berbagai alasan tadi, simple funnel itu follow up-nya sudah dilakukan. Jadi Anda sudah kayak punya asisten sendiri yang akan membalas WA atau email secara otomatis gitu ya, dan banyak keuntungan lain. Kemudian jangan lupa ini yang penting, pilih produknya. Tadi dibilang produknya itu yang mega niche. Mega niche itu tadi ada 3 ya. Ada yang tentang bagaimana making money online, ada yang tentang edukasi, dan yang ketiga saya suka nih, anti-aging dan kesehatan. Karena itu nggak akan mati. Jadi ini menarik, produk 3 ini rekan-rekan harus maksudnya aware gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang penting tadi dibilang juga funnelnya. Ya, jadi harus diperhatikan juga funnelnya apakah Anda dibantu atau tidak. Harusnya sih ada gitu ya. Kemudian yang terakhir yang tadi Christine berulang-ulang pesan adalah lalu lintas, trafficnya ya, trafficnya karena
walaupun Anda punya teman banyak, Anda produknya bagus, tapi saya jualnya di mana ya? Alurnya gimana ya? Itu percuma kalau nggak trafficnya ada. Jadi di sini trafficnya bisa dua, ada organik dan ada yang ads berbayar. Ya, nah ini kalau bicara traffic tadi Christine juga ada bilang, aduh dalamnya banyak nih bio Anda bla bla bla. Nanti mungkin ikut di seminarnya itu kali ya, seminarnya Christine ya. Karena kalau bicara traffic lagi lain lagi nih hutannya, ya, ya kan? Profilnya diperbaiki, konten dia harus ngerti dan sebagainya. Betul. Ya. Iya. Wow, ini jadi saya senang banget nih. Kita sudah semakin mendapat intisarinya, banyak sekali yang kita pelajari, Christine. Ini thank you so much. Transparansi. Ada contohkah testimoni result dari orang-orang yang saya langsung aja yang nggak gaptek, nggak punya waktu. Mungkin ada contoh kisahnya mereka itu gimana waktu join dan bagaimana progressionnya. Oke, nah ini kita lihat di slide ya. Kita lihat di slide-nya. Oke, jadi affiliate ini bisa dikerjakan oleh berbagai profesi. Nah, salah satu contohnya ini adalah ibu rumah tangga biasa. Saya kenal Bu Mary Loho ya. Ini adalah ibu-ibu ya, ibu-ibu. Namun hobinya ini update status ya. Jadi kalau di Facebook itu dia hobi banget tuh ganti-ganti foto ya, seperti itu aja. Nah, suatu saat itu dia pengen banget nih ngelihat, waduh, teman-teman dia bisa menghasilkan uang dari internet, ya, dari Facebook dia. Nah, terus bagaimana dong? Dia juga mau nih, walaupun dia gaptek banget. Nah, akhirnya Bu Mary ini join nih ke komunitas bisnis affiliate. Nah, waktu join itu, teman-temannya yang bingung. Karena apa? Karena dalam tempo 7 hari, Bu Mary ini berhasil mendapatkan 4 juta dari internet. Padahal gaptek. Nah, itulah gunanya kalau kita masuk ke affiliate-nya, bukan yang affiliate yang tanpa funnel ya, karena kita nggak dapat pelajarannya dari situ. Kita mesti jalanin sendiri. Tapi kalau dengan funnel, ada komunitasnya, orang-orang gaptek pun nggak masalah. Nah, ini contoh yang pertama ya, jadi ibu rumah tangga nih. Nah, ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah Bu Lina Zahir ya. Bu Lina ini adalah mantan karyawan perbankan. Ya, beliau punya pengalaman 20 tahun di bank. Nah, Bu Lina ini awalnya dia nggak pede bisa menghasilkan uang dari bisnis affiliate. Ya, karena apa ya? Karena gaptek, sama seperti saya. Dulu gaptek juga ya. Nah, namun karena Bu Lina masuk ke dalam komunitas bisnis affiliate, dalam tempo 10 hari, Bu Lina berhasil mendapatkan 2,6 juta. Itu case tadinya ya. Wow, oke. Jadi menarik ya. Jadi rata-rata ibu rumah tangga juga terbuka peluangnya. Yang penting tadi saya masih ingat bisa copas, mau belajar, mau upgrade. Nah, ini pertanyaan kunci nih. Ya. Tren affiliate marketing ke depan seperti apa sih? Apakah booming atau enggak? Dari Christine sendiri mungkin ada riset yang dilakukan, bisa di-share? Oke. Apa tren affiliate di 2030? Nah, dari beberapa sumber yang saya pelajari, Debbie, ada 3 pergeseran yang terjadi yang terkait dengan perkembangan affiliate ya menuju ke 2030. Yang pertama adalah terjadi pergeseran yang namanya bisnis. Jadi bisnis itu bergeser. Kalau dulu kita lihat ya sebelum tahun 2020 itu kalau kita mau berbisnis, kita cari produk sendiri, siapin produk, bikin sistem, bikin web, stokin barang, ya itu sebelum 2020. Namun sejak 2030 sampai 2030 sampai ke depan, itu pebisnis lebih mencari cara untuk bisa mendiversifikasi penghasilannya tanpa harus keluar ekstra, ya, keluar ekstra income lagi. Nah, jadi mereka arahnya kemana? Mereka arahnya ke affiliate. Kemudian kalau kita lihat lagi ya trendingnya ya, UMKM dulu mereka memproduksi sendiri produk-produknya. Misalnya nih, jualan apa ya? Jualan kerajinan tangan atau sepatu atau snack atau baju, mereka biasa membuat sendiri ya. Nah, sekarang cenderung mereka ini mau menjual produk orang lain. Jadi fokus mereka sekarang adalah gimana datengin trafficnya aja gitu. Nggak usah ribet mesti siapin produknya. Kemudian kalau kita lihat lagi nih, Debbie, dengan adanya banyak PHK, cuti massal, kemudian 70% orang dirumahkan, ya WFH ya. Nah ini sebenarnya memberi kesempatan untuk mereka untuk masuk coba-coba ya bisnis affiliate. Karena apa? Ya karena kan affiliate itu yang dibutuhkan cuman koneksi internet,
skill nggak ada juga nggak apa-apa untuk awalnya ya. Kemudian juga modalnya relatif kecil lah ya, untuk bisa menghasilkan miliar, modal itu kurang dari 50 juta sudah bisa. Dan waktu promosinya juga tergantung dari waktu mereka. Minimal 1-2 jam per hari. Itu sudah bisa lakukan bisnis afiliat. Kemudian kalau kita lihat lagi pergeseran bisnisnya. Dulu orang belajar bisnis itu dengan cara ikut workshop, ikut training, ya, ikut kursus atau mentoring secara langsung dengan business owner yang sudah sukses. Nah, sekarang orang cenderung belajarnya itu dari rumah. Nah, karena itulah ini kesempatan sebenarnya terbuka lebar untuk kita masuk ke dalam affiliate yang menjual produk-produk edukasi. Ya karena apa? Ya karena banyak banget orang yang maunya home e-course, belajar dari rumah gitu. Ya. Nah, itu pergeseran untuk bisnisnya. Kemudian yang kedua, pergeseran untuk strategi marketingnya seperti apa. Jadi kalau dulu orang menjual sesuatu yang dia suka, gue mau jualan ini, gue suka barangnya. Nah, tapi kalau sekarang, orang walaupun nggak suka sama barangnya, yang penting adalah dia jual produk yang dicari oleh customer atau dicari oleh pelanggan. Ya, nah supaya Anda punya market yang terus-menerus datangnya, artinya repeat ordernya tinggi, Anda harus cari produk yang tadi yang saya sebutkan, yaitu produk yang mega niche, ya supaya Anda benar-benar repeat ordernya tinggi, komisi jalan terus. Jadi produk-produk seperti ini nggak tergantung dari musim, ya. Nah, selain itu strategi marketingnya ada pergeseran juga nih, Debbie. Kalau dulu, saya ingat banget waktu 2015 awal-awal saya masuk ke bisnis afiliat ini, Facebook Ads itu masih belum seketat sekarang. Ya, jadi waktu saya masuk, kemudian saya 1 tahun, 2 tahun kemudian belajar Facebook Ads, saya pernah ngalamin ROI itu 800%. Itu enak banget, saingan masih sedikit, ya, terus belum terlalu ketat lah persyaratannya. Nah sekarang udah makin sulit kita beriklan di Facebook, di Google, udah makin ketat, ya. Nah, jadi strateginya juga bergeser. Kalau dulu kan kita promosi, hard selling ya. Nah, kalau sekarang kita mengubah cara promosi kita dengan membuat konten yang bentuknya adalah story. Ya, nah jadi ini adalah sebenarnya sesuai dengan prinsip ekonomi ya, yaitu apa? Kalau orang mau beli sesuatu itu karena emosional, bukan karena logika atau sekedar informasi aja, ya itu. Nah, jadi menjelang 2030 ini kita akan lebih banyak influencer ya di sosial media itu terlibat di affiliate-nya. Kenapa? Ya, karena kan kalau kita lihat sekarang ya, influencer itu biasanya mereka dihitung berdasarkan posting atau jam tayang. Ya, mereka dibayar berdasarkan itu. Tapi alih-alih sekarang dibayar berdasarkan jam posting, mereka sekarang dibayar dengan berdasarkan komisi dari link affiliate yang mereka promosikan. Nah, seperti itu kecenderungannya. Untuk yang pergeseran strategi marketing ya. Dan yang terakhir adalah pergeseran dari teknologinya gimana? Sejak 2020 dan seterusnya, kita akan melihat lebih banyak teknologi artificial intelligence. Ya, artificial intelligence. Nah, artinya apa? Lebih banyak data statistik yang teman-teman bisa dapatkan karena ini kan eranya terbuka gitu, open ya. Misalnya, Anda mau lihat produk-produk afiliat apa yang paling laku, yang marketnya paling besar, terus siapa yang dapat komisinya terbesar, nanti itu akan terbuka semua. Ya. Nah, termasuk juga sistem funnel afiliat apa yang paling profitable, itu akan terbuka. Ya, nah, jadi itu adalah tren yang akan terjadi menjelang 2030. Oke, wow, dalam sekali ya. Jadi tadi saya coba rangkum 3 tren. Yang pertama pergeseran bisnis, tadi dijelaskan mengenai diversifikasi, sudah tidak usah Anda fokus dari cari barang, supplier, sampai packaging, malah sekarang mikirin adalah bagaimana bisa diversifikasi dengan penggunaan teknologi. Kemudian tadi menarik juga disinggung UMKM ya, tingginya perkembangan dari UMKM, di mana ini juga ikut mendorong affiliate marketing ya, karena produk-produk yang ada mau dipasarkan, tapi mereka juga butuh bantuan. Kemudian yang kedua
saya setuju banget nih strategi marketing ya. Tadi dibilang aware juga dengan mega needs yang ada ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa memanfaatkan big data gitu ya. Jadi ada teknologi, ada artificial intelligence, ujung-ujungnya bagi kita nih yang pebisnis, data is diamond gitu. Anda bisa baca trennya kayak apa, Anda bisa repurpose package-nya ya. Wow, ini kayaknya kita 30 menit nggak cukup ini, Christine. Mesti extend ya. Iya, jadi terima kasih banyak sudah bersedia sharing. Saya masih ada pertanyaan terakhir. Boleh. Kalau ada rekan-rekan yang tertarik mau pelajari dulu, apakah ada seminar atau e-book atau ada webinar kah? Mungkin bisa di-sharing gitu ya? Oke, boleh. Nah, buat teman-teman, khususnya pemula atau mau tahu nih mengenai affiliate itu seperti apa sih sebenarnya. Nah, ada 2 hal free ya saya bagikan. Anda bisa dapatkan yang pertama adalah e-book gratis. E-book gratisnya tentang apa? Tentang cara menghasilkan uang dari bisnis affiliate. Ya, Anda bisa baca di situ supaya paham bagaimana cara menghasilkan uang dari affiliate. Kemudian yang kedua adalah ada webinar gratis yang Anda bisa ikuti juga. Ya, nah di webinar ini kurang lebih selama 1 jam akan dijelaskan bagaimana affiliate ini bisa memberikan potensi income yang sangat-sangat besar walaupun Anda sebagai pemula. Nah, jadi pesannya di mana? Pesannya Anda bisa langsung masuk ke dalam link yang ada di atas ini. Ya. Oke, jadi rekan-rekan tertarik untuk mau belajar affiliate seperti apa sih? Jangan lupa di atas ya ada brosur e-book gratis, silakan klik linknya. Kemudian webinar terdekat gitu ya, ada yang tertarik bisa lihat di atas juga ada link langsung ya. Nah, untuk menghubungi Christine, ada yang tertarik mau mengikuti atau follow di Facebook page ya, ada Instagram, ada YouTube. Jadi silakan rekan-rekan yang tertarik bisa men-follow dan mengikuti post-post terbaru terkait dengan bagaimana menjadi karyawan milioner. So, thank you very much, Christine, atas waktunya. Terima kasih banyak waktunya, Bu Christine, sudah sharing mengenai affiliate marketing. Mudah-mudahan informasi ini menjadi awal exploration bagi rekan-rekan yang selama ini mungkin bingung gitu ya. Mau cari tambahan, tapi yang tidak ribet-ribet banget. Dan untuk belajar di awal, Anda bisa menghubungi Bu Christine, bisa download bukunya, atau mungkin follow di sosial media untuk belajar lebih lanjut. So, thank you very much Ibu Christine. Sukses dengan community Des 2-nya ya. Sampai ketemu lagi. Thank you, sampai ketemu. Oke, see you, bye. Terima kasih.